Ya, ya, iya. Mana yang lebih banyak? Virus di bumi atau bintang di langit? Pasti kalian gak ada yang tahu kan jumlahnya? Ya sama, gue juga gak tahu. Hehe. Yang jelas banyak banget virus di muka bumi kita ini. Tapi siapa sangka banyaknya virus, bakteri dan lain-lainnya di sini. Tapi tetap aja kita menyebut bumi sebagai rumah kita tinggal. Apakah kalian tahu kalau ternyata banyak hal yang aneh sekaligus mengagumkan di bumi kita ini? Nah, kalau belum tahu, kali ini gua akan membahas fakta-fakta yang terjadi di bumi yang aneh tapi nyata loh adanya. Hari menjadi makin panjang. Karena efek bulan terhadap bumi, planet kita ternyata berputar makin lama dan makin lambat. Planet bumi bergerak melambat sekitar 17 milidetik setiap 100 tahunnya. Jadi akan butuh 140 juta tahun sebelum durasi satu hari bertambah 1 jam. Dan dengan ini artinya saat dinosaurus masih hidup, mereka hanya merasakan 23 jam dalam sehari aja cuy. Ngomong-ngomong soal dinosaurus, menurut kalian makhluk apa yang terkuat di bumi? Ternyata makhluk terkuat di bumi ukurannya kecil banget. Beruang air juga dikenal sebagai moss piglet atau yang bernama latin tardigrade adalah makhluk yang super mungil. Berkaki 8 dengan wajah pipih yang ukuran tubuhnya kurang dari setengah milimeter. Meski ukurannya mikroskopis alias sangat-sangat kecil sampai nggak bisa kalian lihat dengan mata telanjang. Makhluk ini pada dasarnya bisa bertahan hidup di mana aja cuy. Ya, di mana aja. Mereka merasa nyaman tinggal di lumut basah atau di dasar sungai dan juga mereka nggak keberatan sama sekali kok kalau diletakkan di tempat yang nggak nyaman. Ajaibnya, mereka bisa bertahan di suhu yang sangat dingin atau panas yang sangat ekstrim, di tekanan yang super kuat serta dengan paparan radiasi yang sangat tinggi. Ya, di garis bawahi bagian yang terakhir ya, karena beruang air ini tidak akan mati jika terkena nuklir. Dan karena terlalu kuatnya, sebagian beruang air ini bisa bertahan hidup di luar angkasa selama 10 hari tanpa masalah. Mereka menghadapi semua ini dengan bergulung menjadi bola lalu berhibernasi, jadi kebutuhan oksigen dan makan mereka berkurang. Aneh juga ya, makhluknya super kuat tapi bentuknya sangat mungil. Kekuatan gravitasi berbeda di semua tempat. Batu, metal, dan mineral lainnya serta semua hal yang membentuk planet terkumpul di tanah dengan lebih padat di area tertentu dibandingkan tempat lainnya. Dampaknya pun mengejutkan. Kekuatan gravitasi sedikit berbeda-beda tergantung tempat kalian berada juga cuy. Contohnya, berat kalian akan berkurang 0,5% saat berdiri di khatulistiwa dibandingkan di kutub, karena di kutub berat kalian justru akan bertambah 0,5%. Ya, yang gak mau kelihatan gemuk, jangan kesana ya. Ketinggian suatu tempat juga mempengaruhi. Jadi kalau kalian berada di puncak gunung Everest, berat kalian juga akan berkurang sedikit. Jadi kawan-kawanku yang mau beratnya turun walaupun sedikit, rajin-rajinlah hidup di puncak gunung, oke? Bumi tidak sepenuhnya bulat. Isaac Newton pertama kali berpendapat kalau bumi tidak bulat sempurna pada tahun 1687. Ternyata seperti ide Newton yang lainnya, ternyata teori itu benar. Karena sebenarnya kita tinggal di planet yang berbentuk seperti bola tapi tergencet. Jadi bumi kita di bagian atasnya itu lebih datar dan bawahnya juga sama. Dan di bagian tengahnya agak menggembung ke depan seperti babe-babe. Tapi tenang aja kok, masih nggak terlalu buncit dibandingkan babe-babe, karena bagian buncitnya hanya sekitar 21 km aja. Jadi masih proporsional lah untuk ukuran planet. Ternyata bentuk unik ini disebabkan oleh cara bumi berputar alias berotasi. Hah? Bumi lebih panas saat jauh dari matahari?
Di tahun 2023 ini, jarak bumi sekitar 151 juta kilometer dari matahari. Suhunya sekitar 2,3 derajat Celcius lebih hangat dibandingkan rata-rata suhu di tahun 2022 kemarin. Karena jarak bumi dengan matahari pada waktu itu hanya 146 juta kilometer aja. Penyebabnya adalah daratan kering di belahan utara bumi lebih banyak dibandingkan bagian selatannya, dan daratan cenderung lebih panas dibandingkan air. Selama musim panas bulan Juli di belahan utara, jumlah area daratan yang terkena panas lebih banyak dibandingkan pada bulan Januari. Jadi bumi sedikit lebih hangat saat itu meski posisinya jauh dari sumber panas kita. Antartika adalah gurun. Iya, sebenarnya tempat dengan curah hujan yang sangat sedikit disebut gurun. Ngomong-ngomong soal curah hujan, ternyata wilayah bagian dalam Antartika cuma mendapatkan curah hujan sebanyak 50 mm aja per tahunnya. Dan dengan ukurannya yang setara gabungan Amerika Serikat dan Meksiko, Antartika menjadi gurun terbesar di dunia. Jadi catat ya adiks, gurun itu bukan masalah tempatnya panas aja atau hanya di Arab aja yang banyak gurun pasirnya. Asal tempat tersebut mendapat curah hujan yang sangat sedikit alias di bawah 250 mm air hujan per tahunnya, tempat itu layak disebut sebagai gurun. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Jika kalian suka, klik like dan share sebanyak-banyaknya, dan subscribe supaya kalian tambah pintar. Jangan lupa klik tombol lonceng untuk video terbaru lainnya. Terus belajar, tetap produktif, dan tetap semangat. Adam pamit, jumpa lagi kita di video lainnya.